NATO, organisasi raksasa yang dulu dielu-elukan sebagai tameng dunia barat, kini diprediksi bakal kolaps di 2025. Yap, ini bukan sekadar gosip kedai kopi, tapi analisis dari pakar seperti Philip Pison O'Brien, profesor kawakan dari University of St. Andrews. Kalau Anda kira ini lelucon, mari kita bongkar faktanya, karena ini lebih serius daripada deadline tugas yang kelewat. Bayangkan ini, Amerika Serikat dan Eropa yang dulunya saling bahu-membahu, sekarang saling lempar piring. Kok bisa? Katanya dinamika politik internal Amerika dan dampak perang Rusia-Ukraina jadi biang keroknya. Meskipun NATO pamer persatuan menghadapi Rusia, di belakang layar, drama internalnya enggak kalah seru dari serial Netflix. Perang Rusia-Ukraina sejak 2022 adalah ujian terberat NATO. Semua terlihat solid di luar, tapi di dalam ada Turki yang punya agenda sendiri dalam kebijakan luar negeri, bikin semua makin ribet. Oh jangan lupa, Rusia bikin ancaman yang bikin bulu kuduk berdiri, bisa menghancurkan NATO dalam 30 menit kalau ada perang nuklir. Serius, ini ancaman atau undangan ke pesta akhir dunia. Perang nuklir 30 menit, bahkan pizza saya butuh 40 menit buat sampai di depan pintu. Tapi ya, beda pizza, beda konteks. Bicara soal ancaman, jangan lupakan duo maut Cina dan Rusia. NATO memang masih jawara dalam anggaran militer, tapi Cina dengan rudal hipersoniknya dan Rusia dengan gudang nuklirnya mulai bikin dunia barat gelisah. Anggaran militer mereka terus meroket, dan NATO kelihatan seperti orang tua yang ketinggalan tren TikTok. Cina nggak main-main, investasi besar-besaran di AI dan teknologi militer bikin negara NATO tertegun. Sementara Rusia, meskipun ekonominya dihajar sanksi, mereka tetap jago bikin dunia deg-degan dengan sistem pertahanan canggihnya. Dan jangan lupa BRICS, aliansi ekonomi yang makin menggila, dengan 23 anggota dan 31 negara yang antre masuk. BRICS itu kayak pesta eksklusif. NATO cuma bisa ngintip dari jendela sambil bertanya, kenapa gue nggak diundang? Tapi masalah NATO nggak cuma dari luar. Dari dalam mereka juga berantakan. Anda tahu prinsip burden sharing? Itu loh, aturan bahwa semua anggota harus kontribusi setidaknya 2% dari PDB mereka. Faktanya hanya segelintir yang patuh. Amerika Serikat harus menanggung 70% anggaran. Beneran, ini aliansi atau donasi amal? Donald Trump dulu ngamuk-ngamuk soal ini, dan sampai sekarang pun Jerman, salah satu ekonomi terbesar, masih dihujani kritik karena kontribusinya minim. Ditambah lagi, nasionalisme di beberapa negara, anggota bikin NATO seperti rumah tangga yang siap cerai. Dari Hungaria sampai Italia, sentimen anti-NATO mulai menggema. Mungkin NATO butuh konselor pernikahan. Karena kalau begini terus, perceraian tinggal tunggu waktu. Jadi apakah NATO benar-benar akan runtuh pada 2025? Mungkin bukan secara resmi, tapi relevansi mereka makin dipertanyakan. Dunia terus berubah, ancaman baru bermunculan, dan solidaritas mereka mulai keropos. Kalau begini terus, kita cuma bisa bertanya, apakah NATO hanya legenda yang diceritakan ke anak cucu di masa depan? Kalau kalian suka pembahasan seru seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami akan terus bahas isu-isu geopolitik yang bikin otak kalian makin kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya.